Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azril Alafasi. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi pengalaman nih buat antum-antum semua yang mencari info bagaimana kuliah ke Timur Tengah. Nah, jadi di sini saya ditemani oleh teman saya Muhammad Al-Fatih Al-Qahiri. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Orang Banjarmasin tadi ya? Siap. Nah, jadi teman saya ini orang Banjarmasin. Nah, jadi kami berdua di sini mau berbagi pengalaman buat antum-antum semua yang semangat ingin kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, gitu saja. Nah, karena banyak sekali teman-teman yang di Indonesia menanyakan pada saya kan, katanya, "Bang, gimana sih caranya kuliah ke Al-Azhar itu, Bang? Nah, Bang, apa aja sarannya?" Nah, oleh karena itu saya buat video nih buat antum-antum semua yang lagi semangat-semangatnya ingin kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, jadi syarat yang paling pertama itu yang harus paling dimatangkan itu adalah niat. Ya, jangan lupa nih. Jadi sebelum kuliah Niat. ke Al-Azhar itu harus benar-benar niat, ya. Niat. Jadi kalian harus memikirkan niatnya itu, saya kalau saya udah lulus ke Mesir misalkan, saya harus adaptasi dengan orang-orang baru, dengan makanan-makanan yang baru, karena makanan di sini beda banget dengan di Indonesia, beda banget pokoknya kayak gitu. Pokoknya antum harus matangkan niat. Nah, kayak gitu. Pokoknya niat yang pertama itu niat. Dan syarat yang kedua itu apa sih? Kedua, minimal hafalan 2 juz. Minimal hafalan Al-Qur'annya 2 juz. 2 juz ya. Karena nanti ujian di Kemenag itu ujian Al-Qur'annya minimal 2 juz saja. Jadi harus benar-benar mungkin ya, biar enak gitu kan. Minimal dari juz 1 2 apa dari juz amma ke ada yang kalau zaman kami dulu ya, kan 2018 ya. 2018 itu ada yang bisa 1 juz 2. Jadi minimal ya, ingat ya, 2 juz itu minimal. Bisa 1 juz 2. Ada yang juz 30 dan juz 1. Jadi bagi yang sudah hafal, nah, selamat buat antum, tinggal antum lebih motivasikan lagi ya. Dalam hafalan Al-Qur'annya lebih baiknya 30 juz. Asalkan jangan lebih dari 30. Karena itu bukan Al-Qur'an kalau lebih. Nah, jadi syarat selanjutnya yaitu bekal ilmu. Ya, bahasa Arab ya. Bekal ilmu apa saja yang harus siapkan Ustaz? Pertama harus bisa nahu, soroh, balaghah. Pokoknya tentang seputar ilmu. Ya, pokoknya kalau ilmu bahasa Arab gitu, bahasa Arab ya. Jadi bukan ilmu masak ya. Nanti kalau antum udah sahabat semua udah sampai ke sini, insyaallah ada pada bisa masak. Soalnya sini semua nggak ada yang masaknya, kecuali masak sendiri. Gitu. Jadi syarat yang selanjutnya itu bekal ilmu. Jadi nahwu, sorof, balaghah ya, mufradat tentang bahasa Arab. Pokoknya antum harus siap-siapkan matang-matang gitu kan. Karena pastinya kalau antum nanti di sini belanja kemana pasti ngomong bahasa Arab, gitu. Oleh karena itu kalian harus matang-matangkan bahasa Arab gitu ya, minimal ya kita juga sama masih belajar saja sedikit-sedikit ya, santai aja bahasa abal-abal gitu. Suaya saja. Suaya. Oke. Kalilah. Nah, jadi kalau tahun kita dulu kan bukan hanya bahasa Arab saja, jadi ada fikihnya, ada sirohnya gitu kan ya. Betul. Jadi tahun kami kemarin itu lumayan banyak yang jadi persyaratan apa yang harus disiapkan gitu kan. Banyak pertanyaannya. Jadi nggak hanya seputar bahasa Arab, nahwu dan sorof, tapi ada juga fikih siroh gitu kan, dan macam-macam gitu kan. Cuma sekarang alhamdulillah dipaskan lagi itu ternyata bahasa Arab memang harus kita siapkan lagi gitu. Jadi bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah, jadi nggak perlu khawatir untuk para sahabat-sahabat kami semua. Bahasa Arabnya nggak perlu khawatir yang banget gitu ya. Ini bukan untuk bukan untuk menyepelekan, tapi kami harap sahabat semua semangat gitu kan. Jadi bahasa Arab, insya Allah bahasa Arab kalau kalian udah keluar daripada pesantren, kalian keluar daripada SMA, madrasah aliyah gitu dan lain sebagainya yang sederajat, atau mungkin ADC gitu kan, yang memang belajar bahasa Arab insya Allah itu udah mencukupi
Jadi jangan sedih, jangan galau, tetap jangan galau, jangan risau. Pokoknya Ustaz tetap optimis aja ya. Ya. Jangan pesimis gitu kan. Yakin insya Allah Bismillah bisa gitu kan ya. Bismillah bisa. Karena insya Allah dari tahun kemarin 2019 itu sama dulu kami berangkat dan tesnya itu beda banget gitu kan. Ya. Karena tes kami itu 2018 itu serba offline dan banyak ya, gitu kan. tapi daftarnya online ya. Itu tadi Naum Soro Balago, Iki Siro. Nah, cuman ya kalau tahun kemarin itu dirubah jadi beda semua gitu kan. Jadi beda. Jadi cuman caranya cuman bisa bahasa Arab aja tuh kan buat tes. Nanti buat tes online itu ada bahasa Arab TOEFL namanya. TOEFL. Ya. Jadi sedikit ya. Bahasa Arab itu mungkin kalian pernah dengar istimewa, terus apa lagi? Kitabah, kitabah. Saya dengar, kalian bisa dengar orang ngomong bahasa Arab dan paham gitu kan. Terus nulis bahasa Arab bisa gitu. Terus bisa baca bahasa Arab lah, aman lah. Dan tanda kutip bahasa Arab yang ya ini syuaya insya Allah bisa. Ya istimewa dengar dan qiraah bisa baca, bisa tulis, insya Allah udah cukup ya. Jadi tetap optimis. Sama kitabahnya itu saja paling ya. Bisa gitu kan. Kitabah ya. Pokoknya tetap bagi sahabat-sahabat harus ya optimis dan pesimis ya. Sama saja kita di sini masih belajar dan masih kurang kita juga. Tapi insya Allah kalau sahabat-sahabat pada semangat insya Allah bisa. Bismillah. Jadi buat teman-teman jika sudah menyiapkan semuanya bekal dan niat pokoknya sudah matang semuanya, teman-teman tinggal daftar online ya. Registrasi online tadi ya? Ya, registrasi online ya. Registrasi online di website www.diktis.kemenag.go.id. Di situ ada semua informasi tentang tanggal-tanggal kapan ujian dan apa namanya hasilnya gitu. Data diri semuanya ada di website ini. Nah, terus persyaratan dokumen. Nah, dokumen persyaratan apa saja yang harus kita siapkan nih, Ustaz? Persyaratan dokumen ya. Pertama pas foto berwarna 3x4 ya. Jadi teman-teman harus persiapkan foto berwarna gitu kan, 2 lembar. Melampirkan legalisir ijazah. Nah, jadi yang kedua itu melampirkan legalisir ijazah. Nah, terus yang selanjutnya apa lagi? Ada lagi? Itu kan tadi itu udah berkas-berkas tuh isi semua kan. Kita bawa syarat juga, tinggal kita serahkan ke panitia. Kalau sudah semuanya diserahkan, berarti kita tinggal menunggu tanggal ujiannya saja. Iya betul. Kita tinggal tunggu tanggal ujian. Itu nanti insya Allah termaktub atau tertulis di website tadi ya. Jadi kalau kita nunggu ujian biasanya kalau Kemenag itu di mana Ustaz ininya menyelenggarakan ujian ke Timur Tengah ini? Oh biasanya Kemenag itu menyelenggarakan atau mengadakan itu di UIN ya, UIN. Nah, nanti cari UIN terdekat ya. Jadi biasanya kalau di formulir itu ada nanti pilih UIN, pilih situ UIN. Nah jadi saran Anda pilih UIN yang terdekat di daerah antum gitu kan. Gitu. Kalau misalkan saya kan contohnya sendiri, Anda sendiri orang Banten dekat sama Jakarta. Jadi Ana dulu tes Kemenag itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kalau pengalaman antum di mana Ustaz? Pengalaman saya di UIN Antasari. UIN Antasari di Banjarmasin dekat. Nah, jadi antum kan nanti tinggal nunggu ujiannya saja kan. Nah, pas itu ada UIN mana saja yang terdekat gitu kan. Nah, disitulah nanti antum ujian nanti. Nah, katanya Ustaz ujian sekarang sama yang tahun kita itu beda saja. Iya, beda tuh. Kalau dulu itu kami tuh offline semua pokoknya. Kami datang ke UIN terus ujiannya itu offline semua, nggak ada online-onlinenya. Nah, katanya kalau sekarang ujiannya itu berbasis komputer, ada online, ada offline-nya juga. Nah, ada dua sistem. Nah, biasanya yang dulu kan kita ujian tahriri atau ujian tulis itu. Nah, jadi dulu kan kami ujiannya itu tulis itu ada di buku di kertas kita tulis banyak. Nah, kan tapi tahun sekarang katanya tahap sekarang itu ujian tulisnya itu dipindahkan ke online. Nah, jadi nanti antum ujiannya itu online terus di komputer. Nah, nanti di sana ada soal-soalnya gitu kan. Seperti contohnya soalnya ma huwa
ma huwal ilmu. Nah, nanti abis itu ada jawabannya. Ilmu apa? Nah, nanti antum tinggal klik-klik aja yang menurut antum benar kayak gitu. Nah, dan yang tahap keduanya itu ujian syafahi, ujian langsung offline, langsung diwawancara oleh dosen, langsung bertatap muka dengan dosen, atau ujian syafahi kayak gitu. Jadi di ujian syafahi ini ada 3 yang harus disiapkan, yaitu kebangsaan, bahasa Arab, sama hafalan Al-Quran. Nah, jadi nanti ujian syafahi ini nanti dites langsung sama dosennya gitu kan. Nah, dites seperti contohnya kam hafidza minal Al-Quran gitu kan. Nanti jawab aja seperti 2 juz, ya udah jawab 2 juz, nanti ditesnya juz itu sendiri kayak gitu kan. Seperti dari juz 1 sampai juz 2, nanti ditesnya juz 1 gitu, atau juz 2, udah nggak bakal ke juz yang lainnya gitu. Terus yang kedua itu bahasa Arab ya, pastinya nanti di sana ada sebuah kertas, nanti kita disuruh baca turos, kayak baca kitab turos kayak gitu. Jadi terus yang ketiga itu kebangsaan. Nah, jadi kebangsaan itu tentang kenegaraan kita sendiri ditanya gitu, Bang. Gimana politik di Indonesia, gimana pemimpin di Indonesia, pokoknya ditanya nanti kayak gitu. Itu ujian yang tahun sekarang gitu kan, ujiannya. Kan dari yang tadi yang tulis itu dipindahkan ke online. Nah, jadi kalau kita dulu itu pengalaman kita tadi ya, kalau ujian tulis itu tahriri itu langsung gitu kan, di kertas terus kita nulis biasa gitu kan. Biasa. Jadi ya sekarang udah enak, tinggal ketik tik selesai, tinggal klik aja klik ya. Ujian berbasis komputer. Nah, terus ya kalau kita sudah mengikuti ujian, kita tinggal berdoa dan menunggu hasil. Nah, kira-kira biasanya pengumumannya itu berapa bulan atau berapa minggu gitu? Biasanya tergantung ya, kalau kita teman agak lambat gitu, kapan. Karena kita dulu itu banyak sekali, ribuan saja. Nggak dibatasi gitu kan ya. Iya, 10 ribuan, dan yang terima itu cuma 1000 lebih ya. 1000 lebih, jadi sayang banyaknya gitu. Jadi agak lambat. Betul. Yang biasanya cuma nunggu hasil itu palingan cuma 1 bulan. Tapi berhubung pas zaman kita ini banyak yang tes ke Timur Tengah, jadi lama banget dan banyak sekali kendalanya gitu saja. Nah, insyaallah gak larang gitu. Doa aja. Insyaallah. Kalau sudah ujian, banyak doa. Itulah yang terakhir, yaitu pemberangkatan. Berangkat. Jadi kalau antum udah mengikuti semuanya dari mulai syarat pendaftaran sampai ujian dan akhirnya lulus, nah antum tinggal pemberangkatan yang terakhir. Nah, jadi pemberangkatan itu kira-kira gimana Ustaz? Berangkat harus disiapkan. Kalian harus siap baju. Siap baju. Jangan lupa bawa baju. Dan pastinya uang saja. Ya, uang pembayaran gitu kan. Nah, ya, jadi pemberangkatan itu ada sistemnya, ada yang mediator dan ada yang non mediator kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri menyarankan pada antum lebih baik ke mediator daripada antum tidak tahu apa-apa kan. Ya, contohnya saya sendiri orang awam gitu kan. Oleh karena itu saya mengikuti instruksi dari mediator saja gitu. Jadi mediator itu lebih enak, lebih jelas, dan pokoknya lebih nyaman kayak gitu ke mediator. Nah, dan kalau haji itu ada yang nuntun gitu. Ya, kayak tur gitu kan kalau yang haji travel. Nah, begitu tuh mediator gitu kan, mediator yang yang tanggung jawab buat kita yang ngurus ke gitu. Al-Azhar ini tadi ya. Dari mulai kita tempat tinggalnya di mana kayak gitu kan. Nah, karena tempat tinggal di sini tergantung pembayaran. Kalau aneh sendiri, nah karena aneh orang Banten, jadi di Banten itu ada mediator El Darosa. Nah, jadi antum yang ingin mau berangkat ke Timur Tengah atau bimbel itu ada di Banten itu, nama mediatornya Pondok Pesantren Timur Tengah El Darosa. Jadi antum kalau berminat silahkan ke Pondok Pesantren Timur Tengah El Darosa di Sarang, Cimoyan, di daerah Padarincang di sana ya. Tinggal cari aja IG-nya El Darosa, insya Allah ada di sana. Nah, terus kalau di mediator tuh enak, jadi sudah diurus gitu kan. Jadi diurus pemberangkatannya, terus nanti kalau udah datang di Mesir, kita tinggal di mana. Nah, jadi tinggal di Mesir ini tergantung. Aneh dulu bayar di El Darosa ini 23 juta atau 24 itu lupa aneh. Itu pemberangkatan terus sama
sewa asrama 1 tahun. 2 tahun. Kayak gitu semuanya itu, jadi lebih enak gitu kan, lebih nyaman, lebih jelas Ya, kayak gitu. saya dulu mediator juga ya, mediator. Kalau teman ada juga nih mediator saja. Ya, mediatornya dari KMKM. Mediator KMKM. KMKM. Di bawah naungan OIA ya. Ya, Kalau nggak tahu ya. saya lupa juga. Jadi yang penting kalau misalnya sahabat ini masuk mediator itu lebih terurus ya. Lebih Nggak jelas bingung, sih nggak sebenarnya. bingung, nggak bingung. Jadi kita sarankan untuk pakai mediator gitu ya. Ya, karena di mediator itu kawan-kawan lebih jelas dan pokoknya lebih nyaman gitu. Nah, jadi kalau sudah berangkat ya tinggal antum siap-siap di Indonesia, ya kan ya. Antum puas-puasi masa-masa dengan keluarga. Karena kalau udah di Mesir antum nggak bakal dijenguk lagi kayak gitu, nggak kayak di pesantren kan, karena lama 5 tahun, nggak karena keluarga. kuliah di sini 4 tahun dan 1 tahunnya itu Darul Lugo. Nah jadi buat teman-teman nanti yang ingin tahu seputar Darul Lugo, nah tetap pantang terus di channel Azri Al-Afasi channel. Dan Darul Lugo ini pasti ada ujiannya. Namanya ujian apa Ustaz? Tahdid Nah, mustawa. tahdid mustawa. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu apa sih itu ujian tahdid mustawa, tetap pantang terus di channel Azril Al-Afasi channel. Ya, tadi ya. Pantau terus. Jangan lupa, dipantau. like, comment, share dan subscribe biar Terus berkembang ya. biar berkembang dan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih buat sahabat dan terima kasih buat Ustaz dan Fatih. Terima kasih juga bisa Terima panjang umur. Nah, baiklah, kita akhiri video ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pastikan video selanjutnya nanti bakal ada insyaallah Seputar tahdid mustawa. Tahdid mustawa ya. Ya, dahulu insyaallah. Allah. Nah, assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.